Indonesia dimanapun, salam olahraga, salam respect. Bersyukur malam yang spesial Senigi Ball itu kalau di dunia internasional nggak pernah ada ya, transfer yang tiba-tiba di rumah suruh keluar ikut, nggak ada. Nah ini yang memberikan sebuah cerita mahal Coach Budi Sudarsono, ular piton. Ketika Natuk sudah Sandy keluar, saya berani sesuai dengan julukannya. Dan pada saat kita ini berada di sebuah kafe Sidoarjo, diskusi itu di Pakansari, luar biasa ya, konsisten timnas Indonesia sementara ini unggul dari lawannya away tim Palestina 1-0. Ini mau lanjut di second half. Yang di sana bermain sepak bola, di sini juga bermain sepak bola, tapi situasinya berbeda ya, nggak ada bola. Bolanya disimpan sama Coach Budi ya, tunggu katanya. Kalau ini peng, kalau sini ngomongin sepak bola. Ngomongin sing akeh. Bener-bener dadakan, tapi dijamin perbincangan kita nggak kalah dengan yang lagi rame di mana-mana. Nyoroti situasi yang bener-bener bikin kita semuanya sedih ya. Apa itu Stadion Kanjuruhan tiba-tiba bikin dunia memberikan atensi, dan sampai detik ini jadi pergunjingan dimanapun di Indonesia. Nggak mau ketinggalan. Cak Putih pingin ngomong, ini ada yang luar biasa dari Sidoarjo, siapa nggak kenal. Sebutannya adalah, aku tadi dengerin tuh, si temen dah. Iya sih, yang dulu kan terlalu pikun saya mengingat nama si Huda ini ya. Kalau saya manggilnya Singke. Ya itu dia. Berdekatan, akhirnya direkrut sama Coach Budi secara kilat tadi. Super Uston dengan Singke berada di sini untuk apa sih yang menarik untuk menceritakan skor 2-3. Derby adem, kalau aku nyebutnya di radio waktu itu masih nggak ada masalah. Derby adem, karena kalau nggak ada yang ngawali membuat situasinya anti mainstream, semuanya menciptakan gambar seolah-olah ini mencekam, padahal akhirnya ya lebih mencekam ya jumlah korbannya itu. Kita di sini akan bincang-bincang yang tidak sama dengan yang dimanapun, ngomong sewanti tapi isinya gol-gol Liga Indonesia seperti apa, Uston pergerakannya lapangan ini juga. Tapi ojo lali ya, jangan lupa kita ngobrol di channel YouTube Budi Sudarsono official aja. Nah, Budi Sudarsono official. Budi Sudarsono official. Siapa yang nggak tahu bagaimana beliau ini berada di eranya waktu itu. Indonesia sangat beruntung, dan sampai dengan hari ini tetap hobinya dari lapangan satu, lapangan yang lain. Tadi sempat saya dengar itu sebuah terobosan yang harus segera diaktualisasikan ya. Siap. Kelompok umur 13 tahun. 13 tahun. Dari kota-kota besar di Surabaya. Mulanya dari Sidoarjo. Segera ya. Sudah jalan. Itu bilangnya trial. Harus. Ya, trial ini kan buat pilot projectnya. Ketika ini nanti jalan, kita akan menjalankan di seluruh daerah gitu loh. Gitu. Dibilangnya sama Ustaz Nawawi. Bung Sandy, itu nanti sebuah gambar bahwa Liga Champions bisa kita tiru. Iya. Sidoarjo bisa niru. Iyalah. Itu kan yang di Eropa orang kurang berani aja mengadopsi. Harusnya ada yang mulai hari ini ya, yang ngawali dari respectnya, dari bagaimana mereka di lapangan itu ngerti bahwa itu lawan, dikasih penghormatan, ini wasit, percaya bahwa beliau di lapangan ini akan sangat adil dan lain-lain lah ya. Kita harus dimulai dari yang U13. Sekarang saya tanya sama Coach Budi Sudarsono. Saya sebagai Husni ngawali omongan kemana dulu? Anda yang ngatur aja udah. Anda gelandang serangnya sekarang ini. Saya ngikut aja sebenarnya. Cuma kita memang ngobrol tentang sepak bola yang terbaru, ya kan? Yang terbaru kali ini kan ya Riau paling baru. Ya makanya itu kita mau gali informasi sampai dari beliau kan. Aku tak meneng sampai menengok. Saya ngomong ya Uston ya. Makanya supaya ya kan pelakunya kemarin. Betul. Ya kan? Langsung ditegesin pelakunya. Makanya kan gitu. Seperti apa sih kondisinya waktu itu kan ketika beliau lagi di lapangan, masuk ke lapangan pertama kali sampai keluar terakhir itu bagaimana sih kondisinya? Apa memang ada istilahnya angan-angan? Kayak gini kan enak, dia host, saya ya kan? Iya, biarin. Tujuannya ternyata itu. Mas ini mendengar sementak kalano. Sebentar ya. Maksudnya istilahnya nanti akan terjadi seperti itu ada apa enggak kan gitu. Kita lihat informasi dari Coach Uton bagaimana. Baik. Gitu. Saya mulai. Gimana, Coach? Mulai. Siap. Monggo. Coach. Ya. Minum dulu juga nggak apa-apa. Namanya apa tadi?
Ini andalan ini kayak apa? Wedang Uwu. Khas dari daerah? Jawa Tengah kayaknya. Jogja. Seolah-olah saya menikmati minuman dari salah satu kota di Prancis, Bordeaux. Iya. Bordeaux, warnanya kayak dari Bordeaux ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wine. Kan langsung ya. Wih, Kayak wine, kayak wine. bahasanya Uston, wine. Yang pernah merasa di Italia tuh ya. Iya. Bentar. Tapi mang Kapan ngombe ini ya? Ya makane. Iki ngombene wong kraton iki soalnya. Iya, bener. Andalannya Jungkir Walik ini. Baik, saya Ya. mulai ikut. Oke. Iya. Itu dari kalendario Liga Indonesia selalu pada saat PT LIB merilis, otomatis yang di benaknya supporter Malang, pendukung fanatik Persebaya Surabaya sing dilingkari mana Kanjuruhan, kapan Gelora Bung Tomo. Ya. Fix ya. Ya. Sing dina niku tanggal piro nyambut gawe iku nang pertandingan aku lagi serius-serius nang kantor ngejakno PR atau aku cuti segala macam dilingkari sudah. Betul nggak? Yap. Buat yang Surabaya sama Malang. Malang. Kalau yang dari Bandung, Jakarta delok. Ya. Kapan itu? Itulah sebuah cerita mahal dari rivalitas di sepak bola Indonesia. Ya. Saya tanya, coach kemarin akhirnya nggak bagus lah. Kita mau apa adanya nggak bagus ya. Ya. Kalendario Persebaya berada di kandang mengecewakan, takluk pada saat ketemu dengan Bali 0-1, Samaran. pergi ke Parepare, tuan rumah nggak ada nama Pluim, Iya. ya kan? Kita kalah fighting spirit, ya kita harus jujur. Iya. Kalah fighting spirit, permainan sana dengan sang pelatih emang otaknya cerdas ya si Botak itu. Menang 3-0 tuan rumah, ya. Berada di kandang, saya kebetulan di sana. Tapi belum sempat jabat tangan sudah situasinya nah, terlalu kondusif. Kalah dari Rans, Ya. Konate, Okajeng, ngerasa kita sama-sama main bola ini ya. Tidak beruntung Persebaya kalah 1-2. Saya pengen tahu di situ dulu. Situasi yang benar-benar down, apa yang dikerjakan sama Uston Nawawi? Kita arah ke sana boleh ya? Oke, boleh. Uston Nawawi, Coach Bejo Sugiantoro, Abang Mustaqim, Alexandroso membenahi ini apa supaya bangun. Saya hanya ngeliat bagaimana videonya Coach Haji. Peran Anda Coach Bejo Sugiantoro sama Abang Mustaqim? Ya, memang kemarin ya kita di 3 pertandingan itu mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Bukan kurang memuaskan lagi, akhirnya tidak bagus. Kita di kandang lawan Bali kalah, terus away ke Parepare kalah. Dan kita maunya momentumnya lawan Rang, tapi akhirnya juga kalah. Artinya mental pemain down. Drop. Ya itu. Drop. Ya, Drop. Down sama drop, dua ya? Down sama drop. Kenapa? Karena mayoritas pemain-pemain Persebaya sekarang adalah pemain-pemain muda. Itu. Apalagi waktu pertandingan lawan Ran, kita tahu bonek, saya bilang bukan bonek ya, oknum supporter gitu ya. Oknum supporter Persebaya turun ke lapangan karena merasa tidak puas dengan hasil pertandingan. Gitu. After dikalahkan Rans, yang dikerjakan Anda, Pak Mustaqim, Coach Bejo, Aji Santoso, apa yang memenai mental yang dengan bilang double tadi? Sudah down, drop, apa? Yang satu pemain yang dilakukan oleh head coach sama jajaran pelatih adalah kita mengumpulkan pemain, ya, mengumpulkan pemain, kita bicara dari hati ke hati situasi tim sekarang ini, dan kita perbaiki baik di dalam latihan atau suasana sehari-hari. Karena yang terpenting adalah suasana tim tetap solid di antara manajemen, pelatih, dan pemain. Itu dulu. Kita tidak usah bicara yang keluar dulu, tapi yang di dalam ini harus solid dulu. Dan yang paling utama juga persiapan, kita ada persiapan 2 minggu. Oh. Ada persiapan lebih lama ya persiapan lawan Arema itu lebih lama kok. Ya. Ada waktu 2 minggu, jadi sama match di FIFA. Ya. sama Coach Haji 1 minggu itu kita gembleng secara physically, ya. Physically, dan biasanya latihan itu di sore atau di pagi. Cuma latihannya agak siang. Digeser. Jam 8:30. Kenapa? Salah satunya adalah itu untuk adaptasi. Ya. Artinya kalau kita latihan di pagi agak siang itu kuat, otomatis kalau main malam. Saya potong biar ringkas. Itu kalau bersih saya, Ya. salah satu yang bikin mental pemain ini
tumbuh. Mau diakui atau tidak, Marcel pulang dari 2 kali pertemuan lawan Curaçao. Gowo cerita, woi kayak ikon. Ya tapi iki sondoke pane sondok ganjel iki mana. Ya. Becek ketok nyar ya. Baru keluar dari bungkusnya. Iso I coming from behind. Betul nggak itu? Bahwa anak muda ini yang jadi sorotan dunia membawa 2 kemenangan itu ditonton semua pemain, tim pelatih pasti darah segar ya. Sesuatu yang ini butuh tim untuk pergi ke Malang, betul nggak? Dan ya betul, salah satunya itu kenapa kita bisa ambil poin di Malang karena waktu lawan Arema pemain kita komplit. Oh, sudah baik pemain asing, pemain timnas atau pemain yang lokal bisa main semua. Teknis bahwa kebetulan sebelum away ke Kanjuruhan sembuh. Vidal, Elis, ya itu. Salah satunya di situ. Ya, komplit lah. Komplit di situ. Aura positifnya ada. Ya. Dan satu lagi, mungkin ini saya buka di sini ya. Ini rahasia salah satu yang penting juga. Siap. Sebelum tunggu. Ya. Iki rahasia, tapi dibuka nih gone channel Budi Sudharno official. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Jadi ini. Bukan kaleng-kaleng, emang dari gelas ini. Bukan kaleng, ini gelas minum dari Prancis, Bordeaux. Orang keraton yang minumnya. Ya orang keraton kok kecek. Kenapa kecek? Yang pertama secara non teknis ya. Ya bicara secara non teknis. Kita tanggal 29 malam itu ada pertemuan di mes antara manajemen lengkap ya, pelatih, pemain sama perwakilan supporter. Nggak dengar saya, ini baru bener dia menyampaikannya. Makanya ini rahasia lapo sama Nro. Nah itu baru kali ini tahu. Baru kali ini. Saya nggak tanya apa yang dibicarakan itu. Ya. Dulu. Cara ya, emang gelandang ya gini kan ya. Caranya ngolah dia lebih tahu. Kita striker, ada striker kan. Samain apa posisinya? Gelandang ya back. Tapi hari ini Anda dikadangkan sementara sama khusus Ton ya, sabar dulu. Yang kedua secara teknis Coach Aji membuat formula yang terbaik untuk persiapan lawan Arema. Secara formasi, secara taktikal apapun untuk nggak dibahas. Udah dibahas tanggal 29 malam. Enggak, sebelumnya bukan itu. Sebelumnya secara teknis kan ada non teknis sama teknis. Teknisnya di situ. Jadi mencari formula terbaik bagaimana kita bisa mendapatkan poin di Malang. Karena waktu itu pemain sayap-sayap kita semua cedera, nggak bisa main. Itu katanya lengkap. Sayap-sayap kita yang siapa itu? Cedera ada Supri, Noviandani. Oh betul, itu disebut sama Coach Adi sempat kirim pesan ke saya, tidak fit ya Mas Adi, ada Noviandani, Supri, satu lagi. Ya itu. Ada 3, Brian. Main Brilian. Dan Adama. Betul. Akhirnya Coach Aji dalam setiap latihan membuat simulasi dan formula yang tepat bagaimana kita nanti pertandingan di Malang. Apalagi itu very high rivalitas. High rise rivalitas ya. Karena rekornya selama ini Coach Aji pegang Persebaya 4 kali, 3 kali menang, sekali draw. Karena ada yang bilang boleh kalah sama tim lain, tapi jangan sama Arema. Dan itu benar-benar di benak pemain itu motivasi sangat tanamkan di situ. Lainnya apa lagi? Yang lain yaitu perwakilan supporter itu bicara sama kita semua ya, mungkin ada perwakilan 10 supporter perwakilan dari ngaruh ya, datangnya pemain 12 ke mes ngaruh. Ya, terbukti ngaruh. Intinya mereka itu berbicara kita itu bonek itu jangan sampai jadikan beban buat pemain. Jangan sampai begitu ada banyak supporter malah mainnya nggak lepas beban itu. Kita itu tujuannya di setiap pertandingan itu support mereka gitu. Intinya. Oh, apik juga ngono kuwi. Ya. Apik juga itu Pertemuan nggak membebankan pemain. Jadi berapa lama pertemuan semua elemen datang ya, untuk mungkin sekitar nggak lama 30 menit. Singkat ya? Singkat.
Intinya aja. Boleh tanya yang berikutnya? Berikutnya Itu yang saya dengar Ya. dari kanan-kanan kiri-kiri ya. Ya. Tetap saja karena situasinya high rise tadi, Ya. dari Surabaya pengamanannya luar biasa. Anda yang tahu berapa personil dilibatkan untuk tim ini dari Kota Pahlawan menuju Kota Dingin Malang. Apakah dari Surabaya bis dulu kemudian pindah ke kendaraan taktis Barakuda, atau sudah dari Surabaya pakai Barakuda? Ini kita pertama-tama tim Persebaya mengucapkan terima kasih ke Pak Kapolres Taktis Surabaya, Pak Yosep. Sigap sekali ya? Iya, karena beliau dari awal mungkin sudah mendapat informasi seperti apa. Jadi kita dari Surabaya sampai ke hotel itu dikawal. Pertama kita naik bis, turun Singosari, naik Barakuda ke Singosari ya, titik. Iya, Singosari, terus naik Barakuda ke hotel. Jam berapa itu dari kendaraan bis akhirnya pindah ke kendaraan Barakuda? Sore itu kita. Cuaca Nggak hujan. Di hotel di Ijen kita. oh di Ijen. itu Ijen dengan Kenjuruan ditempuh berapa lama? Ya mungkin 45 menitan. Sejaman. Iya. Saya lihat dari gestur kemudian mimiknya para pemain terutama Vidal menikmati ya dari base pindah ke Iya. Barakuda, kan pengalaman seumur hidup buat mereka ini pertama kali ya dimasukin ke kendaraan yang buat mereka. Tapi kayaknya mereka belum pernah soalnya. Nah, belum pernah. Jadi emang Guyang-guyu. suatu. Guru-guru. Nah, aku wis bolak-balik. Kalau ikut Budi sudah berpengalaman seperti itu. Biasanya kalau kita main di Bandung, Di main di Bandung. Jakarta, biasanya kayak gitu. Barakuda itu mesti. Satu pertanyaan dari saya, ongkep Nah, ongkep ya ongkep, pasti. ruangannya nggak terlalu Ya, lebar. paling ada ininya lah. Kan. Tapi kok sekarang udah bagus. Sudah berhasil. ya. Loh, Udah berhasil. Luar biasa. Udah mantap. Luar biasa, Loh, kita luar waktu biasa. kemarin Artinya sudah kademen. oh iya pakai jaket aku. Nggak, tetap kademen ya. Kademen tetap. Ruangannya kan kecil tapi Iya, AC-nya memang asli. menyengat. Wah. Bagus. Kamu nggak pengen membunang ini Barakuda AC ini? Jangan sampai. Berarti Hanya di Jangan sampai. YouTube-nya Budi Sudarsono. Anda tahu Tuh. bahwa kendaraan Barakudanya Katakus Uston sudah AC. dilengkapi AC. Oke, Cak. Tadi ngomong selanjutnya Ki, yang apa namanya? Ketika masuk di sana terus ada nggak pikiran bahwa nanti akan terjadi yang apa namanya? Yang booming Chaos. yang kayak gini aja. Kita Kalau kita sebagai pelaku sepak bola, rivalitas itu hanya 100 menit. Saya nggak bilang 90 menit. Ya. Karena sekarang Kenapa? Karena sekarang main bola 2 kali 45 plus injury time. nah, biasanya Makanya 100 menit bukan 90 menit. biasanya. Kalau saya bahasa saya. Sebutan 100 menit hanya ada di YouTube Budi. Budi Sudarsono Sudarsono. official. Ah. Rivalitas 100 menit, 90 menit zaman biyen. Zaman Dulu biyen. luar biasa. Sekarang kan injury time bisa 5 menit. Ya. Kemarin tuh Bapak Kuda 7 menit loh. Loh. Udah berapa? Soalnya biasanya- 102 menit. Iya, biasanya 5 menit. Ah. Tapi 5 menit luwes ya guru gitu. Apalagi kalau tuan rumah ketinggalan, Ya. mari kan buyar-buyar. Kot, Bung Sandy gitu loh. Ketoknya Tambahin, sawi ngono ketok. Tadi ditanyakan sama Coach Budi, Ya. saya tegasin. Suasana tim dari hotel namanya Ijen. Ijen Ijen. ke Stadion Kanjuruhan riang, tetap seperti yang jenengan bilang pada saat di mes bahwa pemain-pemain udah lepas, gak ada beban lagi, masih nampak itu terjaga. Saya kira enggak. Mulai mereka ada ya? takut-takut. Mulai kelihatan. Teman-teman begitu naik ranti sampai stadion tuh istilahnya nothing tulus lah. Karena kita sudah di titik yang paling rendah. Ya. Waktu lawan Arema juga titik Benar. paling rendah. Soalnya wis kok kalah ya. Iya. Dan Penentuan. Udah 3 kali kalah loh, Kot. Nah, penentuan. Benar. Kalau misalkan kemarin kita nggak dapat poin, apalagi kalahnya banyak, Terus ngene mana? nggak tahu kalau kita nyampe Surabaya. Iya. Kita yang Apa yang dimaksud? Kalau kalah lagi 4 kali berturut-turut, nggak tahu kita nyampe Surabaya, apa maksudnya? Ya bonek ya. Ya pasti Maksudnya kan kondisi pemain, kondisi tim terus kondisi pasti tim itu kan masih down. pasti supporter juga nggak Ya. kuat. Atau bisa saya gambarkan mendingan nggak mulai di sini-sini itu? Ya enggak, kalau pulang tetap pulang. Kita kan rumahnya di Surabaya. Ini lapor nggak Saya tanya. Itu pasti mentalnya kan tambah drop itu. Makanya momentumnya di situ. Sekarang atau tidak sama sekali kan itu. Tapi kita nggak ada pikiran itu, Gut.
sampai chaos itu nggak ada pikiran seperti itu. Kita gitu ya? Iya, kita kan tujuannya di situ main bola Ya, tetap. maksudnya ketika masuk itu lihat supporter kan memang saya lihat full kan ya. Full. Jadi dari kapasitasnya melebihi kapasitas lah itu. Melebihi kapasitas itu nggak ada pikiran untuk yang kayak jadi booming enggak sama sekali. Bukan seluruh Indonesia. Iya, Jadi booming seluruh dunia ya. Enggak sama sekali. Kan gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Gitu. Enggak ada pikiran seperti itu. Anda ketika referee yang katanya anggota TNI Angkatan Iya. Udara tim fluid Belayu nomor piro dari tim ini menuju ke Tapi tak delok ya, tidak delok. Ada di nomor 1 gitu. katanya tak mau di sini. Iya. Soalnya. Jadi begitu peluit perpanjangan selesai lalu terakhir Injury time-nya habis, injury tit, time, ya. bola nih. Siapa depan sendiri siapa? Siapa depan sendiri? Apa tadi nomor berapa apa tadi? Yang paling belakangnya ya. Pokoknya grup saya itu naik rantis nomor 1. Depan. Enggak, nomor 2 tapi rantisnya. Jadi kudune pemain sik toh. Iya. Baru pelatihnya sing Iya, keri. iya. Dibalik. Pelatihnya sing Yang tadi dibilang jumlahnya Barakuda 2. 4. Sama di posisi nomor berapa? Nomor 2. Jadi begitu selesai pertandingan, kita disuruh cepat-cepat ganti baju, langsung masuk ke rantis. Ya, sampean ceritakan lagi. 1, 2, 3, 4 kendaraan yang disiapkan tim keamanan untuk tim Persibaya 4. segera ya dievakuasi Iya, 4. meninggalkan Kanjuruhan. Iya. Posisi Anda di Nomor 2. nomor 2. Siapa aja? Saya, Kota Haji, ada dan pemain. Berarti yang Abang Mustaqim dengan Coach Bejo? 1. Rantis 1. Ada Tapi itu masuk locker room dulu apa langsung? locker room. Oh, berarti ganti baju. masuk dulu ke room. Iya. Tapi nggak ada yang kayak Arema itu kan locker roomnya Banyak. ada banyak penonton yang Oh enggak, kita ada kan ya? begitu selesai ganti Belum baju kejadian. cepat, belum kejadian. Belum Kita kejadian. langsung naik. Cuman Oh. kita di depan stadion itu nggak bisa keluar, Kun. Oh, 1 gitu jam kita di dalam Nggak tahu, rantis. sudah banyak yang menyiapkan Iya. ya sambutan tanda kutip saya Iya, ada sambutan ratu saya nggak ngomong lagi. Iya. Itu biasa lah. Ya. Soalnya apa jaluk kaos. Nah, Biasa. minta tanda tangan. Soalnya yang di luar tuh lebih banyak katanya. Lebih banyak, Lebih banyak yang di luar. Iya. Serius? Iya, serius. lebih banyak. Katanya informasinya di Luar dalam itu. 40.000 di Di luar luar. tuh disiapkan 3 layar besar untuk nobar. Jadi lebih banyak. Bisa ngelihat situasi di luar Bisa. apa yang Anda lihat? Ya ramai supporternya. Ya rame bener dong katanya. Iya, rame. Ya, yang saya maksud apa yang Anda lihat itu? Ya supporter teriak-teriak ya sudah Ya, puas minta gitu. tanda loh. tangan, Heeh, ya, iya, foto. foto gitu. Ya, Foto di dalam rantis, foto sama Beneran, rantis. Mas. beneran banyak, beneran. Banyak. Ada api berkobar karena Ada, beberapa ada. sudah. Yang jelas itu di Barakuda 1 yang jelas kelihatan. Saya kan nomor 2 nggak kelihatan. Oh, terhalang ya, terhalang. Ini nomor 1 yang kelihatan. Apa? Lebih bebas melihat Iya. situasi bal depan. Tahu. Itu. Oh, di dalam bisa lihat luar Bisa itu. ada kaca ya. Tapi Lihat kalau anti itu ya? kalau pas kejadian itu emang dengernya itu pas kapan itu? Ada Sudah di mana? Waktu di dalam rantis. Hotel. Enggak, waktu di dalam Oh, rantis. nanti sudah Sosial media. Ya, kita begitu dari stadion itu nggak ke hotel, udah langsung ke Surabaya. Oh, naik Barakuda. Ini berita Langsung baru, ya? berita baru ini. Iya. Oh, berarti Nggak pas pakai perjalanan mampir ke hotel. Nggak pakai. Barang-barang ya? Barang-barangnya besok baru diambil sama gampang itu nek gampang itu barang. Gampang itu nek. Yang penting orangnya selamat dulu. Ya padha kaya ketika timnas dibom kayak Oh iya, Marriott itu kan. Marriott, iya. Itu kita pulang barang-barang nanti dianu. Diambil. Itu. Berarti tahunya kejadian booming itu seluruh dunia. Di rantis Kan itu. kan Kalau Itu di- viralnya besok baru Nggak, kan. itu pas Iya. apa? Tahunya di komplek itu ya? Di komplek, maksudnya di komplek Kanjuruhan itu ya? Tahunya Katanya kan itu. masih rame, nggak Iya. bisa keluar Iya. dengan cepat. Yang ditanyakan ini mengerti bahwa rame di dalam sudah ada gas air mata itu. Itu kita sudah keluar. Oh, sudah keluar. Baru keluar area Kanjuruhan dan Iya, ada sekitarnya. Kanjuruhan baru kan di Shotmes ini yang meninggal. Belum banyak itu ya Belum masih banyak. sedikit. Tahu. Pertama kan yang meninggal katanya 40, habis itu tambah. Terus belanja. Seperti itu. Bisa digambarkan juga. Info yang saya dengar kan penyambutan itu udah disiapin teman-teman Bonita Bonek Iya. di Waru. Bundaran bundaran Waru. ya, situ. Akhirnya bubar karena merasa nggak enak ini ada sesuatu Benar. yang. Iya. Itu sampai di mes pukul berapa bisa diceritakan? Mes sampai di pas pukul 2. Benar. 2 pagi. Tapi- saya sampai rumah jam 3. Tapi gini Cak, jadi Iya. sehubungan sama itu kan kita mungkin ada respect dengan apa kejadian yang terjadi kemarin itu memang
kalau ya mungkin di sini kita bisa berdoa lah ya kan. Pasti. Belum kita berdoa dulu lah untuk respect untuk kejadian yang kemarin, mudah-mudahan nggak terulang kan gitu. Mungkin gitu. Mungkin jenengan yang pimpin doa supaya kita bisa semuanya muslim langsung aja mewakili gitu. Buat yang sampai dengan hari ini masih merasakan kesedihan, ditinggalkan anggota keluarganya menjadi temannya nggak beruntung di Stadion Kanjuruhan, juga yang mungkin masih injured berada di rumah sakit atau sudah meninggalkan hospital dalam keadaan luka, segera disembuhkan. Amin, amin, amin. Al-Fatihah, toh momentumnya pada saat kita berkumpul juga jelang peringatan Rasulullah Maulid Nabi. Kita berdoa mulai Al-Fatihah. Selesai. Soalnya yang tak krungu kuwi, Cak. Kuwi pintu sing paling sangar itu pintu nomor 13. Nah, iki. Lah ya kuwi sing aku sondok dagdeg iku kok lho. Iya kan? Katanya 13 angka sial. Katanya 13 angka sial gitu kan. Tapi nek aku gak enek siale. Dan beberapa hari ini tayangan TV nasional sorotannya ke situ. Bagaimana ke paniknya mereka sudah nangis ya. Ada yang berusaha karena laki-laki tegar tapi nggak ngelihat yang diinjak, yang didorong ini adalah mereka kaum hawa. Itu terus ya ditayangkan, buat saya nggak bagus, itu nggak bagus. Harusnya ada sensor atau apa, tapi kan nggak di blur gitu loh. Aduh. Emang wong panik iki wis ngono kuwi ya, panik. Itu yang 13 itu sebelah mana tuh? 13 tuh. Dekatnya itu. Dekatnya sebelah kanannya VIP. Yang sebelah kanan yang tertutup itu ya, tertutup dari tertutup kemudian kebuka tapi ukurannya sangat sempit. Yang banyak kejadian kan di pintu 11, 12, 13 itu. Yang agak ke selatan. Soalnya yang saya lihat di sosmed itu yang sekarang lagi berdoa, orang kirim apa semuanya, konsennya ke pintu 13. Wah, aku ya sondok nolongso iki Cak, pintu 13 iki ngono lho. Akhirnya manggil Coach Sudah sama Coach Suston. Ya. Kan nyelon aku supaya lebih up, lebih strong. Emang itu tujuannya. Kita bukan apa-apa, kita ngobrol di sini bukan apa-apa. Kita ngobrol warung kopi begini. Cuma kita emang respect dengan keadaan yang kemarin kan itu. Ya supaya ke depan itu tata kelolanya biar bagus, tata kelolanya sepak bola biar bagus. Terus ya namanya kita pemain ya. Semua pemain tuh pengennya lebih bagus daripada yang kita lakuin dulu kan gitu. Udah disebutkan barusan ke depannya, aku seneng. Jadi saya berharap detik ini di layar kaca, apalagi timnas kita nambah gol ya. Di second half nambah gol. Menit ke 72 ini pasukan Bima Sakti masih on fire. Saya berharap didoakan juga sama Coach Sudah, Coach Stone, Coach Budi Sudarsono. Banyak mereka yang tahu sepak bola dalam arti sebenarnya, bal-balan sing asli dari bal-balan sebenarnya itu muncul gitu. Gak hanya diam, gak hanya ngomong di sosial media. Saya punya ide, saya punya gagasan. Karena sekarang ini Indonesia butuh mereka. Gak bisa dengan Bapak Jokowi yang banyak sekali urusannya. Bapak Mahfud, Bapak Menpora lagi dekat dengan Coach Budi Gol, kemudian mereka di PSSI, PT LB yang lagi berduka ya, lagi disorot. Saya pengen mereka keluar ilmumu dari Eropa, dari manapun, sampaikan ya, berikan ke Nusantara kita, butuh itu. Karena kalau saya ngomong tentang sepak bola modern, itu saya masih susah dipahami mereka yang orang Indonesia. Mohon maaf. Saya berkali-kali ngumpul dengan mereka yang nggak kenal saya. Kita ngomong serius, ayo, sederhana, ayo. Saya ajakin mereka dari yang sederhana. Seneng babalan, seneng guyon-guyon karena mereka belum tahu saya begitu, baru kenal ngomongku ngalung ngidul. Mereka kok akeh ilmu nih babalan, enggak lah. Wes gini, aku takut sampean. Wasitnya babalan piro? Kebanyakan bilang 4. Situ yang merasa paling pintar. Wah, keliru, tambah loro, pinggir gawang. Mereka ngerasa bilang 6 itu sudah merasa paling bal-balan. 6 mana hadiahnya? Tuh, kalau kamu dari tadi benar sudah tak kasihkan hadiah, masih salah. Teknologi VAR itu bagian dari wasit. Itu nggak wasit menentukan bagaimana ada handsball dan lainnya penalti. Paham yang saya maksud? Ini aja masyarakat Indonesia masih belum nyentuh. Padahal sepak bola setiap detik di-upgrade, dikelola sama mereka yang paham, yang ahli di bidangnya itu terus baik, terus supaya nggak banyak ya komplain dan lain-lain. Orang Indonesia nggak siap. Ini tugas kita tidak mudah. Saya berkali-kali bilang di radio,
Gurung kejadian yang Kanjuran wingi, PR-nya segini ya Ustaz. Coach, segini PR-nya. Ini dengan kita yang seperti itu, klub tapi masih bisa hidup namanya juga ya. Pertolongannya Maha Kuasa, segala sesuatu masih bisa dilakukan. Kerja kerasnya harus lebih seriusnya ditambah. Pemahaman wasit aja loh, saya bilang gitu. Papat om, wis aku lihat dia gini, nggak gampang ya. Oh iya sih, ono sini pinggir gawang loro, keliru kon. Semua sekarang yang ngerti sepak bola dalam arti modernisasi, bilang ada teknologi VAR, itu wasit kabeh. Gak oleh ngantuk, gak boleh ya kan, gak detail. Karena sepersekian detik, mau handball nggak ya? Diputar lagi kita nih wasit mendeli ini. Yang berperan teknologi memang udah terbaru. Tapi tetap peran manusianya kan imbang. Jadi yang ini imbang. Oke, Coach, mungkin ya apa? Kira-kira harapan apa sih yang untuk ke depan nih supaya sepak bola ya ini kan namanya juga kita mantan dan ini kan ada nges-nges lah istilahnya kan pikiran. Ya semoga yang pertama adalah kita turut berbela sungkawa atas kejadian. Bilangin lagi ya, Dino memang harus ya kasih mereka butuh support. Kemarin saya harapkan supporter khususnya supporter Aremanita tetap kuat, strong, tangguh dan semakin melakukan hal-hal yang positif karena di sepak bola itu ada kalah, ada menang, ada seri dan itu kita harus bisa menerima. Ini belum kiamat lah ya. Ini belum kiamat karena kompetisi masih panjang ya di situ. Setuju. Terus yang kedua, kita harapkan kejadian ini adalah yang pertama dan terakhir. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa gimana jadi trending topik di seluruh dunia. Mungkin nomor 2 kalau tidak nomor 3 ya. Nomor 2. Sampai setiap liga di dunia kan berdoa mau pertandingan itu. Betul. Yang ketiga ya semoga ke depan tata kelola sepak bola kita akan semakin baik, semakin berkembang, semakin maju baik manajemen lapangan, manajemen supporter dan manajemen yang di stakeholder sepak bola itu semua semakin dewasa, semakin bagus ya. Amin. Kita berdoa bersama semoga itu nanti terwujud. Amin. Jenengan dari Deltras. Dari sudah. Ya harapan saya kan sepak bola makin maju, terutama yang yang kita pelaku mantan, nah itu harus ikut terjun. Apalagi kelompok umur kalau bisa yang latih itu mantan. Saya bisa ngerti yang dimaksud sama coach sudah legend dari berapapun eranya, terutama yang pernah mendapatkan prestasi senior terakhir ya SEA Games Manila itu diberikan kesempatan untuk speak up ngomong. Bagaimana perasaan mereka, situasinya belum bisa lagi juara di level senior sudah ya dukanya mendalam, mereka dikasih kesempatan ngomong begitu ya. Siapa tahu ada saran yang membangun. Jenengan sekarang berikutnya. Kalau saya pengen lebih bagus daripada tahun-tahun yang apapun itu ya, harus apapun bagus. Semuanya karena sepak bola itu bukan hanya pemain doang, bukan hanya pengurus doang, semuanya supporter, pengelola, ya kan, keamanan dan sebagainya semakin bagus supaya kita yang sekarang sudah nonton kan kita sudah nonton atau enggak kita mungkin jadi pelatih lah, mungkin kita nonton Indonesia sudah bagus itu sudah suatu kebanggaan tersendiri. Walaupun dulu kita ngelakuin itu masih biasa-biasa aja lah, maksudnya ya masih berkembang lah, maksudnya masih menata supaya bagus. Nah kalau kita sudah bagus, apalagi sudah era-era sepak bola sudah modern, sudah canggih, sudah industri, wah itu awake dhewe wis seneng delok etok lho wis seneng. Betul. Ya kan, delok etok wis seneng. Kita sebagai mantan tuh wis seneng tok delok nek wis apik ngono. Itu aja pesan saya gitu. Ya pada saat semuanya menyampaikan harapan, bagaimana kita mesti menata ke depan ya. Berhubungan dengan Piala Dunia U20 juga nih cerita prestasi anak-anak muda di kelompok umur. Pada saat kita berada di sini ya, kita harus bahagia. Prestasi futsal istimewa.
Ya, futsal Indonesia istimewa. Biasa, Bisa menyulitkan tim sekelas Jepang. Ya, tim sekelas Jepang kita bisa kesulit mereka. Plus hari ini bisa kita ketemu tanggal 7 Oktober, kabar dari Turki, ya menyebutnya baru Turki, timnas amputasi Piala Dunia di sana kalahkan negara yang sangat terkenal sepak bolanya, super kuat kalau event Piala Dunia, Jerman. Kita kalahkan 2-0. Mantap. Ini momentum ya. Seperti yang disampaikan Coach Budi, perjalanan ke venue sini, momentum harus tetap dijaga. Lebih penting lagi, lebih sekarang ini ngerangkul, lebih berjabat tangan di Nusantara untuk sepak bola apa saja. Bhinneka Tunggal Ika, ingat itu ya, berbeda-beda tetap sama Indonesia. Persatuan ditingkatkan lagi. Cukup? Oke, cukup. Terima kasih Coach, terima kasih Yuda, terima kasih Coach Stone, terima kasih Cak. Mudah-mudahan sukses semuanya ke depannya. Ya. Harapanku ini anggap aja warming up ya. Ada nanti first half resmi, second half, extra time ya. Pertama tuh orang lu kok nggak ada lagi ya. Iya. Oke, krunya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.